Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Hotifah Luazi. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan modul Bahasa dan Sastra Indonesia, yang dimana saya akan memaparkan modul 4 sampai modul 6. Yang pertama akan saya bahas yaitu modul 4, tentang menggunakan kosakata yang tepat. Di dalamnya, mempelajari tentang semantik bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yang berarti tanda atau lambang semantik. Berdasarkan KBBI adalah yang pertama, ilmu tentang makna kata dan kalimat, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata. Yang kedua, bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna, ungkapan, atau struktur makna suatu bicara. Dalam menjelaskan makna, kata tidak dicukup dengan menggunakan kata lain. Bahkan, dengan batasan atau definisi pun persoalan tidak dapat selesai begitu saja. Menurut Samsuri, dalam Yudi Cahyono, tahun 1995, orang tidak mungkin mengganti urutan bunyi bagi konsep-konsep yang ada tanpa persetujuan dari anggota masyarakat pengguna bahasa. Selanjutnya, ragam makna. Ragam makna menurut para ahli semantik berbeda-beda. Ragam makna yang akan dibahas dalam kegiatan belajar ini meliputi yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal yaitu makna yang sesuai dengan referennya atau sesuai dengan hasil pengamatan panca indera kita. Makna tersebut nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, makna gramatikal, yaitu makna yang muncul karena proses gramatikal yang meliputi afiksasi atau pengimbuhan, eduplikasi atau pengulangan, dan komposisi atau pemajmukan. Selanjutnya, makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif kata yang memiliki nilai rasa positif. Contohnya, gadis cantik itu berbadan langsing. Siswa yang berkelompok itu sedang mendiskusikan presiden baru. Makna konotatif yaitu kata yang memiliki nilai rasa yang negatif. Contohnya, badannya kerempeng seperti kekurangan gizi. Gerombolan mahasiswa itu memadati jalan utama. Makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual yaitu makna kata yang sesuai dengan referennya atau makna yang bebas dari asosiasi apapun. Makna konseptual sebenarnya sama dengan makna denotatif dan makna leksikal. Selanjutnya makna asosiatif, yaitu makna sebuah kata yang ada hubungannya dengan kata tersebut dengan keadaan di luar kebahasaan. Makna asosiatif sebenarnya sama dengan lambang-lambang yang digunakan oleh masyarakat tertentu. Contohnya, tokoh Gatot Kaca berotot kawat bertulang besi. Yang keempat, makna kata umum dan kata khusus. Makna kata umum yaitu makna suatu kata yang bersifat umum. Maksudnya, makna tersebut digunakan secara umum. Apabila kata umum lepas dari konteksnya, makna kata tersebut akan kabur. Makna kata khusus yaitu makna kata yang bersifat khusus. Maksudnya, hanya digunakan di kalangan ilmu tertentu. Maknanya pasti dan tepat sehingga tanpa konteks pun kata khusus tetap jelas maknanya. Kemudian, relasi makna. Relasi makna atau hubungan makna antar sebuah kata, frase, klausa,
dan kalimat lainnya. Yang pertama, sinonim dan antonim. Sinonim yaitu ungkapan, dapat berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lainnya. Contohnya, kata mati dan tewas. Ketidakcocokan penggunaan kata dalam kalimat yang lain sesuai dengan prinsip dalam semantik yang bunyinya apabila bentuk berbeda maka maknanya pun akan berbeda. Selain perbedaan bentuk, ada beberapa faktor yang menyebabkan kata-kata bersinonim tidak dapat selalu dapat menggantikan, yaitu perbedaan waktu. Contohnya, hulu balang, masa lampau, sinonim dengan komandan, masa sekarang. Perbedaan daerah atau tempat. Contoh, kata lu bersinonim dengan kata kamu. Perbedaan sosial. Contoh, kata aku dengan teman sebaya, status sosial bersinonim dengan saya dengan yang lebih tua, status sosialnya. Perbedaan nuansa warna. Selanjutnya, antonim. Menurut Virchar, ungkapan yang dianggap bermakna kebalikan dari ungkapan lain seperti disebut juga dengan istilah oposisi makna. Ada beberapa jenis oposisi makna, di antaranya oposisi mutlak, oposisi kutub, oposisi hubungan, oposisi hierarki, oposisi majemuk. Yang kedua, homonim, homofom, homograf, dan polisem. Homonim berasal dari bahasa Yunani kuno, anoma, kata homos sama. Secara harfiah berarti kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya. Homofon, kata yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Homograf, kata yang sama ejaannya tetapi lafal dan maknanya beda. Polisemi, satuan bahasa, terutama kata atau frase yang memiliki makna lebih dari satu. Menurut Pateda, terjadi polisem karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor gramatikal. Contoh, dengar, jika ditambahkan imbuhan jadi mendengarkan, dan pendengaran, yaitu alat. Yang kedua, faktor leksikal dapat bersumber dari mengalami perubahan pemakaian dalam bahasa yang mengakibatkan munculnya makna baru, digunakan pada lingkungan yang berbeda karena metafora. Yang ketiga, faktor pengaruh bahasa asing. Yang keempat, faktor pemakaian bahasa yang ingin menghemat penggunaan katanya. Yang kelima, faktor bahasa itu sendiri yang terbuka untuk menerima perubahan, baik perubahan bentuk maupun perubahan makna. Hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, onoma, nama, hipo, di bawah. Secara semantik, hiponim adalah ungkapan yang maknanya yang merupakan bagian dari makna ungkapan yang lain. Selanjutnya, perkamusan. Yang pertama, pengertian. Kamus dalam KBBI berarti buku acuan yang memuat kata atau ungkapan yang biasanya disusun menurut abjad. Buku yang membuat kumpulan isi atau nama yang disusun menurut abjad berdasarkan penjelasan makna dan pemakaiannya. Manfaat kamus dapat mempelajari bentuk, jenis, dan kerabatan kata-kata, mencari konsep, makna yang tepat, alat perekam data yang sangat ampuh. Jenis kamus berdasarkan bahasa yang digunakan. Eka bahasa, bahasa yang sama, dwi bahasa, dua bahasa, multibahasa, lebih dari dua bahasa. Menggunakan kamus dapat diawali dengan mengetahui susunan kamus yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pendahuluan, bagian isi, pelengkap. Menyusun kamus sederhana.
Pertama, tahap-tahap penyusunan kamus, yaitu persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, memeriksa ulang urutan abjad, penyelesaian data, klasifikasi data, pemberian referensi, penyuntingan, hasil pemberian definisi. Pengertian kartu induk, penyusunan kartotek, kartu-kartu induk kamus, pengetikan naskah, koreksi naskah, cetak coba, koreksi cetak coba, produksi kamus. Selanjutnya masuk kepada modul 5 yaitu tentang hakikat sastra Indonesia. Modul ini meliputi konsep dasar sastra Indonesia, yaitu pengertian sastra dan sastra anak. Menurut asal-usul bahasanya, Tew tahun 1984 menjelaskan bahwa istilah sastra disebut literatur, literatur, literatur yang mana kegiatannya sama-sama berasal dari bahasa Latin literatura. Dalam bahasa Indonesia, kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari akar kata sas, yang dalam kata kerja turunannya diartikan sebagai mengarahkan, mengajarkan, dan memberi petunjuk atau instruksi. Akhiran "tra" menunjukkan alat berdasarkan asal kata dalam bahasa Sanskerta, diartikan sebagai alat untuk mengajar, bukan petunjuk, dan buku instruksi atau pengajaran. Kemudian sastra anak. Sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa, baik lisan maupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Sementara itu, menurut Srumpat, sastra anak didefinisikan sebagai karya sastra yang dikonsumsi anak-anak dan diurus serta dikerjakan oleh orang tua. Pendek kata, sastra anak adalah sastra yang ditulis orang tua kepada anak-anak, sedangkan proses produksinya dilakukan oleh orang tua, termasuk dalam memberi arahan dan bimbingan dalam menentukan buku yang cocok untuk anak. Menurut Serumpat, ada 3 ciri sastra anak yang membedakan dari sastra dewasa. Yang pertama, unsur pantangan. Yang kedua, sajian yang dilakukan dengan gaya secara langsung. Yang ketiga, adanya fungsi terapan. Selanjutnya, genre dan fungsi sastra. Genre sastra adalah istilah yang sama untuk merujuk pada pengertian jenis sastra. Genre sastra anak dibagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama, prosa, puisi, drama. Istilah prosa artinya sama dengan novel. Meskipun alam kemunculannya berbeda, namun dalam prosa yang sering ditemukan untuk bacaan anak adalah berbentuk cerpen, sedangkan novel hampir tiada. Kecuali novel-novel terjamin seperti Harry Potter. Sementara itu, jenis drama juga amat jarang ditulis, sedangkan jenis puisi sering kita jumpai baik dalam majalah anak-anak maupun koran edisi minggu yang berisi rubrik anak-anak. Selanjutnya, cara membaca dan menikmati karya sastra. Cara membaca dan menikmati karya sastra yang dimaksud dalam pembelajaran ini adalah kegiatan yang sebenarnya lebih dekat pada pengertian apresiasi karya sastra. Oleh karena itu, untuk lebih dekat lagi dengan dunia sastra, istilah yang akan penulis gunakan selanjutnya adalah apresiasi karya seni anak. Apresiasi ini merupakan pada pengertian membaca sekali
sekaligus menikmati karya sastra anak yang berbentuk cerpen maupun puisi. Kegiatan mengapresiasi karya sastra anak dapat dilakukan melalui kegiatan yang pertama, kegiatan apresiasi langsung, merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh nilai kenikmatan dan kehikmatan karya sastra yang diapresiasi. Yang kedua, kegiatan apresiasi tidak langsung merupakan kegiatan apresiasi yang menunjukkan pemahaman terhadap karya sastra. Kegiatannya meliputi 3 hal, yakni mempelajari teori sastra, mempelajari esai dan kritik sastra, serta mempelajari sejarah sastra. Yang ketiga, kegiatan pendokumentasian. Sebagai salah satu kegiatan apresiasi sastra, merupakan bentuk apresiasi sastra yang secara nyata ikut melestarikan keberadaan karya sastra bagi anak-anak. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta siswa membuat clipping tentang karya sastra anak yang dimuat dalam majalah atau koran. Pembuatan clipping ini dimaksudkan agar siswa belajar mendokumentasikan karya sastra anak secara baik. Yang keempat, kegiatan kreatif adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kecintaan, dan penghargaan terhadap sastra anak. Kegiatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengaktifkan majalah dinding yang menampilkan karya sastra anak secara berkala, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ekstrakurikuler sastra, misalnya membaca puisi dan bermain drama, mengirimkan hasil karya sastra ke majalah anak, koran, atau majalah sastra. Selanjutnya, unsur-unsur pembangunan karya sastra. Unsur intrinsik prosa, seperti sudah teman-teman ketahui bahwa sebuah karya sastra berbentuk prosa dapat berupa novel, roman, novelet, cerpen, dan beberapa istilah lain yang pasti berisi sebuah cerita tentang kehidupan khusus untuk anak-anak yang bisa dikelompokkan ke dalam cerita anak-anak. Sebuah karya prosa dibangun oleh unsur-unsur yang paling saling mendukung, yaitu yang pertama, tokoh, tema, alur, latar, gaya, pusat pengisahan. Yang pertama, tokoh. Tokoh, penokohan, dan perwatakan merupakan salah satu hal yang kehadirannya amat penting, bahkan sangat menentukan. Bukankah tidak mungkin sebuah karya fiksi hadir tanpa adanya tokoh cerita atau tanpa adanya tokoh yang bergerak di awal hingga akhir cerita? Keduanya juga merupakan satu struktur yang padan, gambaran tentang seseorang tokoh dengan segenap perilakunya, tentu saja sekaligus menguraikan tentang gambaran perwatakannya. Cara menghadirkan perwatakan dan penokohan ini dapat dilakukan pengarang dengan dua cara, yakni penggambaran secara analitik dan dramatik. Maksud dari penggambaran secara analitik adalah penggambaran langsung yang dilakukan seorang pengarang tentang watak atau karakter tokoh. Pengarang dapat menyebut bahwa tokoh tersebut seperti keras kepala, setia, penyabar, emosional, religius, atau lainnya. Yang dimaksud dengan penggambaran secara dramatik adalah penggambaran perwatakan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pengarang. Yang kedua, tema. Menemukan tema sebuah karya sastra harus dimulai dengan ditemukannya kejelasan tentang tokoh dan perwatakan, serta situasi dan alur cerita yang ada. Terlebih dahulu, kita harus menjawab apakah motivasi tokoh, apakah problem yang dialami sangat berat, dan berbagai
dan bagaimana si tokoh mengatasi problem yang dihadapinya. Dengan kata lain, tema atau sering juga disebut gagasan sentral yang menjadi dasar cerita dapat pula kita identifikasi melalui konflik sentral yang terjadi. Tema pun dapat ditelusuri melalui berbagai verbal, yakni apa yang membuat suatu karangan tampak berharga dan mengapa pengarang menulis cerita tersebut. Bagaimana cara menjawabnya? Tentukan Tentukan saja Anda harus membaca cerita secara cermat, bagaimana demi bagian tidak melompat-lompat, dan jangan Anda berharap dapat menemukan tema hanya dengan membaca ringan. Yang ketiga, alur. Alur merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah cerita. Rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita yang dialami tokoh-tokoh dinamakan alur. Definisi yang lain juga menyebutkan bahwa alur atau plot adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai sebuah interrelasi fungsional yang sekaligus menandai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Dapat dikatakan bahwa alur merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita. Yang keempat, latar atau landas tumpu. Yang dimaksud dengan latar atau landas tumpu adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi. Bentuknya dapat bermacam-macam. Mungkin kampus, perdesaan, perkotaan, nama kota, nama daerah, dan nama negara, serta segala tempat yang dapat diamati dengan panca indera kita. Misalnya, suasana pasar malam. Biasanya, latar ini muncul pada semua bagian cerita atau pengalaman cerita. Latar cerita itu sendiri dibedakan menjadi dua bagian, yakni latar sosial dan latar fisik. Latar sosial meliputi gambaran keadaan masyarakat kelompok-kelompok sosial, seperti sikap, adat istiadat, cara hidup, dan bahasa yang digunakan. Yang disebut latar fiksi adalah tempat dalam wujud fiksinya, yaitu segala sesuatu yang membangun daerah tertentu. Yang kelima, gaya penceritaan. Yang dimaksud dengan gaya penceritaan adalah tingkah laku pengarang dalam menggunakan bahasa agar menimbulkan efek-efek atau penekanan tertentu. Tingkah laku berbahasa ini merupakan salah satu saran sastra yang amat penting. Tanpa bahasa, tanpa gaya bahasa, sastra tidak ada. Bahwa karya sastra pada dasarnya merupakan salah satu kegiatan pengarang dalam membahasakan sesuatu kepada orang lain. Dalam setiap kali bertutur, khususnya tuturan tulisan, bukan lisan, si pengarang selalu berupaya untuk mempengaruhi pembaca. Berbagai usaha dan tindakan tersebut dapat dilakukan dengan pemilihan materi bahasa, pemakaian ulasan, dan pemanfaatan gaya bertutur. Yang keenam, pusat pengisahan, yang dimana pusat pengisahan adalah posisi dan penempatan diri pengarang dalam ceritanya, atau dari mana seorang pengarang melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita itu. Pusat pengisahan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti pengarang sebagai tokoh cerita, pengarang sebagai tokoh sampingan, pengarang sebagai orang ketiga, dan pengarang sebagai pemain atau narator. Selanjutnya, unsur intrinsik puisi. Yang pertama, unsur intrinsik bunyi. Persajakan adalah ulangan bunyi baik berupa literasi maupun asonan. Yang kedua, orkestrasi adalah bunyi musik pada puisi.
kombinasi satuan-satuan estetika bunyi, alat aliterasi, dan asonasi di awal, tengah, dan akhir. Yang kedua, unsur-unsur estetika satuan arti. Unsur-unsur ini berupa kata, frase, dan kalimat yang dipilih dan disusun untuk mendapatkan nilai estetika. Kemudian selanjutnya yang akan dibahas di sini yaitu modul 6 tentang cerita anak-anak. Cerita anak yang pertama ada pengertian. Cerita anak adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, kejadian, dan sebagainya yang ditunjukkan untuk anak yang ceritanya sederhana namun kompleks dan komunikatif serta mengandung nilai moral bagi anak dan pantas dikonsumsi oleh anak-anak. Serumpit berpendapat, cerita anak adalah cerita yang ditulis untuk anak dan berbicara mengenai kehidupan anak dan sekeliling yang mempengaruhi anak serta cerita itu hanya dapat dinikmati oleh anak dengan bantuan dan pengarahan orang dewasa. Ciri-ciri cerita anak. Rizka Toha Serumpit secara khusus menuliskan adanya 3 ciri yang dapat membedakan cerita anak-anak dengan cerita dewasa. Yang pertama, unsur pantangan. Unsur pantangan merupakan unsur yang berhubungan dengan segi isi cerita yang bersifat negatif, yang tidak pantas untuk diketahui anak karena unsur-unsur tersebut dapat berpengaruh pada perkembangan jiwa anak ke arah yang tidak baik. Hal ini atau unsur-unsur yang harus dihindari itu menyangkut persoalan-persoalan yang menyangkut masalah seks, cinta yang erotis, kekerasan atau kekejaman, kecurangan atau kelicikan, dan dendam yang menimbulkan kebencian. Yang kedua, penyajian. Cerita anak harus disajikan secara langsung, tidak belibet. Dialog dalam cerita anak-anak sangat diperlukan karena dapat membantu pemahaman anak terhadap cerita yang disajikan. Dialog yang diucapkan atau dilakukan para tokoh cerita harus wajar dan hidup. Maka bahasa yang digunakan harus singkat dan lugas, tidak menggunakan gaya bahasa yang biasa digunakan oleh orang dewasa. Yang ketiga, fungsi terapan. Fungsi terapan cerita anak-anak disusun dengan mengembangkan misi pendidikan, pengetahuan anak-anak, dan pengalaman tentang kehidupan. Fungsi terapan ditunjukkan oleh unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita. Dapat pula diketahui informasi yang diketahui. Selanjutnya, manfaat cerita anak. Cerita anak-anak atau buku dapat menjadi sahabat karib bagi anak-anak yang memiliki peran besar dalam membantu perkembangan seorang anak. Cerita anak yang bagus dapat memberikan pandangan tentang rasa percaya diri, rasa aman, tentram sebagai anggota sebuah keluarga, anggota lingkungan sekolah, atau masyarakat. Cerita anak dapat menanamkan rasa peka dalam batinnya untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, menanamkan kesadaran tentang kebenaran dan keadilan, keberanian, kejujuran, kesetiaan, pengorbanan, dan kehormatan. Cerita anak-anak dapat membuka mata hati anak lebih jauh ke depan untuk melihat tujuan dan hakikat hidup yang sebenarnya. Nilai edukatif bisa mendidik anak-anak akan rasa cinta tanah air dan bangsa, cinta seni, profesi, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Pada akhirnya, cerita anak akan membantu anak dalam memecahkan masalah sendiri. Jenis-jenis cerita anak. Cerita dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan atau fungsi cerita.
Kelompok usia anak atau sifat cerita itu sendiri, anak-anak SD dikelompokkan pada usia antara 6 sampai 13 tahun. Perkembangan jiwa anak-anak usia 6 sampai 9 tahun berada pada tahap imajinasi dan fantasi yang tinggi, sehingga cerita-cerita yang disenangi oleh anak-anak usia ini adalah cerita-cerita yang mengandung daya hayali atau fantasi. Cerita-cerita seperti ini tergolong ke dalam jenis dongeng anak. Juga menyenangi cerita-cerita yang tokoh-tokohnya diambil dari dunia binatang. Pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita yang mengungkapkan hal ihwal atau tingkah laku seorang tokoh yang lucu. Kebodohan yang diungkapkan dapat berupa karena kebodohan sang tokoh, dapat pula karena kecerdikannya. Cerita yang disebabkan karena kebodohan sang tokoh, misalnya cerita Pak Belalang, Pak Kodok, dan cerita sejenisnya. Yang kedua, dongeng. Dongeng adalah cerita yang didasari atas angan-angan atau khayalan. Dalam dongeng terkandung cerita yang menggambarkan suatu di luar dunia nyata, seperti bebek bertelur emas, peri yang baik hati, dan sebagainya. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah cerita yang menampilkan hewan-hewan sebagai tokoh-tokohnya. Di dalam fabel, para hewan atau binatang digambarkan sebagai layaknya manusia yang dapat berpikir, berkreasi, dan berbicara. Fabel mengandung unsur mendidik karena diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengandung ajaran moral. Yang keempat, legenda. Legenda adalah cerita yang berasal dari zaman dahulu. Cerita legenda bertalian dengan sejarah yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada alam atau cerita tentang terjadinya suatu negeri, danau, atau gunung. Dalam bukunya, Suwardi memaparkan bahwa legenda adalah cerita asal-usul suatu tempat dengan ditandai adanya tokoh makhluk superior. Jadi, legenda artinya suatu cerita yang dianggap benar oleh masyarakat. Kebenarannya itu dianggap sebagai kebenaran dari segi sejarah atau kepercayaan semata-mata. Yang kelima, mite atau mitos. Mite atau mitos merupakan cerita yang berkaitan dengan kepercayaan kuno, menyangkut kehidupan dewa-dewa atau kehidupan makhluk halus. Mitos adalah cerita yang mengandung unsur-unsur misteri, dunia gaib, dan alam dewa. Tokoh-tokoh mitos mengandung kekuatan yang hebat dan memiliki kekuatan gaib. Yang selanjutnya, unsur pembangunan cerita anak. Yang pertama, tema cerita. Tema adalah sebuah cerita ibarat fondasi. Pada sebuah bangunan, ini artinya elemen atau unsur yang pertama harus ada dalam sebuah cerita, yaitu tema. Jika direnungkan, hasil membaca sebuah cerita akan dapat dirasakan bahwa pengarang bercerita tidak hanya sekadar ingin menyampaikan sebuah cerita, dan di dalamnya memiliki sesuatu yang dibungkus dalam cerita. Kemudian amanat. Amanat adalah sebuah cerita anak-anak yang bersifat mendidik dan mengandung ajaran moral, pengetahuan, dan keterampilan. Hal-hal tersebutlah yang menjadi tujuan dari seorang pengarang. Pesan moral pada sebuah cerita dapat disampaikan secara nyata, implisit, yaitu jika jalan keluar atau ajaran moral itu tersirat di dalam tingkah laku tokoh, sedangkan eksplisit yaitu jika pengarang pada tengah atau akhir cerita menyampaikan seruan, saran, peringatan, anjuran, larangan berkenaan dengan gagasan yang mendasari sebuah cerita. Kemudian tokoh. Tokoh ialah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam berbagai peristiwa cerita. Tokoh pada umumnya berwujud manusia, tetapi dapat berwujud binatang atau
benda yang diinsankan atau diserupai sebagai manusia. Yang selanjutnya latar. Latar atau setting diartikan sebagai landas tumpu sebuah cerita. Secara kasat mata, latar dalam cerita berkenaan dengan tempat atau ruang dan waktu yang tergambar dalam sebuah cerita. Selanjutnya unsur-unsur cerita anak. Yang pertama, analisis tentang tema bertujuan untuk mengetahui tema atau gagasan dasar yang disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, analisis tentang tokoh. Dalam menganalisis tokoh sekaligus penokohan, Anda harus mencermati karakter para tokoh dan peran dalam cerita tersebut. Selanjutnya yang ketiga, analisis tentang latar atau setting. Dapat Anda analisis melalui tempat kejadian setiap peristiwa yang digambarkan dalam cerita tersebut. Analisis tentang alur. Alur adalah jalinan peristiwa yang diuntai oleh pengarang menjadi cerita yang utuh. Analisis tentang sudut pandang biaan atau akuan dipilih pengarang berdasarkan tujuan pengarang dalam bercerita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.